Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dindi Monica dengan NPM 201506122. Di sini saya dan rekan kelompok saya yaitu Dwi Putri Oktaviani, Renata Adisti Pratiwi, Putri Pratiwi, dan Mailan Anggi Puspita akan menjelaskan terkait aktivitas pada paket tracer. Nah, yang pertama yaitu gather video information for local network communication yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwi Putri Oktaviani. Pada Dwi Putri saya silakan. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu paket tracernya. Di sini saya sudah membuat topologi untuk tugas sebelumnya. Jadi langkah pertama kita membuka yang 172.16.31.5. Lalu kita buka desktop dan buka command prompt-nya. Di sini kita akan mengetikkan ping ke komputer 172.16.31.2. Kita sudah tutup ini. Itu berfungsi untuk komputer 172.16.1.5 dihubungkan kepada komputer 172.16.31.2. Setelah itu kita ubah simulasi mode dan kita ulang cara yang sebelumnya. Kita buka komputer 172.16.31.5, lalu buka command prompt dan ketikkan hal yang sama seperti sebelumnya, ping 172.16.31.2. Di sini kita akan mulai pinging dari komputer yang pertama ke komputer titik 2 ini. Setelah itu, di sini bisa kita lihat terdapat mail yang ini adalah GPU. Kita buka. Pada GPU ini di sini pada OSI model kita dapat ketahui bahwa kita berada pada edge device 172.16.31.5 dan pada layer 2 ini terdapat Ethernet header-nya yang source ini 00D0 D311 C788 menuju ke 000C 85CC 1DA7. Lalu pada IP-nya juga source yang ini 172.16.31.5 menuju destination IP 172.16.31.2. Setelah itu kita exit dan kita pindahkan mail ini ke komputer hub yang terhubung dengan hub ini. Sebelumnya pada mail ini akan berubah ke switch 1 dulu. Di sini akan menambahkan layer 1 ini. Layer 1-nya in layernya ada port 3 byte Ethernet 1/1, out layernya port 3 byte Ethernet 3/1. Untuk layer 2-nya masih sama seperti sebelumnya. Lalu akan kita pindahkan ke hub. Pada hub juga di sini hanya terdapat layer 1-nya saja, yang dimana layer 1-nya ini terdapat port fast Ethernet 0 dan out layer yang ini terdapat fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2. Lalu kita next. Ini malah akan terbagi menjadi dua, yaitu pada komputer 172.16.31.2 dan ke komputer dengan IP 172.16.31.3. Di sini bisa kita lihat terdapat 3 layer. Yang layer pertama ini in layernya port fast Ethernet 0 menuju out layer fast Ethernet 0 juga. In layernya masih sama seperti sebelumnya. IP layernya ini juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu yang dimana perbedaannya source-nya ini masih yang tadi adalah titik 5 menjadi out layernya titik 2. Setelah itu kita kembalikan ke real time.
Dan kita buka simulation-nya lagi. Di sini saya akan mencoba menghubungkan antara ping 172.16.31.2 menuju ping 172.16.31.3 dan dari ping 172.16.31.4 menuju 172.16.31.5. Pertama yang ini dulu. Kita buka 172.16.31.3-nya. Kita lakukan seperti hal yang tadi, kita buka desktop, lalu command prompt, lalu pencet ping 172.16.31.2. Di sini akan mulai ngepingin. Nah, pada di sini terdapat mail di ping 172.16.31.3. Kita buka. Di sini terdapat di outliers-nya, terdapat layer 3 dengan source IP-nya 172.16.31.3 menuju destinasi IP 172.16.31.2. Kita exit, lalu kita pindahkan mailnya. Setelah itu di sininya mailnya akan berpindah ke hub. Kita buka mailnya. Pada hub ini hanya terdapat satu layer, yang dimana pada in layer ini terdapat port fast Ethernet 2 dan out layernya terdapat fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 2. Lalu kita pindahkan lagi. Dari hub ini akan mengirim email menuju ping 172.16.31.2 sesuai dengan yang perintah awal bahwa kita ingin mengepingkan dari komputer ini menuju komputer ini, dan satunya mailnya akan berpindah ke switch. Kita buka yang di switch dulu. Pada switch ini terdapat layer 1 yang terdapat di in layer, dan layer 2 ini terdapat pada in layer dan out layer dengan header 0060.7036.2849 menuju 000C.85cc.1DA7. Dan outlier-nya juga sama saja karena dia tidak akan berpindah lagi. Lalu pada ping 172.16.31.2 kita buka mailnya atau biasa disebut PDU. Di sini terdapat 3 layer. Yang pada in layer, layer pertamanya adalah port fast Ethernet 0, out layernya fast Ethernet 0 juga. Lalu pada layer keduanya di in layernya ini headernya adalah 0060.736.2849 ke 000C.85cc.1DA7. Lalu ke out layernya ada header 00C.85cc.1DA7 menuju 00060.739.2849 atau kebalikan dari in layer ini. Lalu pada layer 3 ini ada source IP 172.16.31.3 dengan destination 172.16.31.2 dan outlier ini kebalikan dari in layer ini. Selanjutnya kita kembalikan ke real time dan akan menghubungkan dari ping 172.16.31.4 dari 172.16.31.5. Kita buka yang ping ini, kita buka simulation-nya dulu, lalu kita buka komputer ping ini, kita lakukan hal yang sama, kita buka command prompt-nya, lalu kita ketikkan ping dengan 172.16.31.4. Di sini pada ping ini ada emailnya, kita buka dulu. Pada email ini hanya terdapat layer 3 di out layers dengan source IP-nya 172.16.31.5 atau komputer awalnya dengan destination 172.16.31.4 atau dengan
PC yang kita tuju. Kita exit dulu, lalu kita pindahkan mailnya atau PDU-nya. Mailnya akan berpindah ke suite 1. Pada suite 1 ini, pada PDU di suite 1 ini terdapat 2 layer, yang dimana in layer ini pada layer satunya GB Ethernet 1/1, out layernya GB Ethernet 2/1. Pada layer 2-nya terdapat header 00D0.D311.C788 menuju 00C.CF0B.BC80. Out layernya sama aja dengan in layernya. Kalau kita keluarkan, kita pindahkan PDU-nya, dan dia akan berpindah ke destination tujuan yang kita input di awal. Kita buka mailnya. Di sini terdapat 3 layer. Yang layer pertama di in layer ini adalah GB Ethernet 0. Di out layernya sama aja GB Ethernet 0. Lalu pada layer keduanya ini headernya seperti ini. Out layernya adalah kebalikan dari in layernya. Lalu di layer 3-nya ini source IP-nya adalah PC pertama menuju destination PC yang kedua ini yang terakhir kita inginkan. Sedangkan di out layer-nya kebalikan dari in layer-nya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwindi, tapi sebelumnya kita kembalikan ke mode real time terlebih dahulu. Dwindi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait yang kedua, yaitu Gather Video Information for Remote Network Communication. Langsung saja kita lanjutkan pada topologi yang sudah ada sebelumnya. Pertama, pada langkah yang pertama kita akan mengklik pada pertama kita akan klik pada personal komputer dengan IP address 172.16.31.5. Kemudian kita akan buka pada command prompt. Kemudian kita klikkan ping 10.10.10.2. Kita enter. Nah, jika sudah kita close, bisa kita lihat di sini ada laptop dengan IP 10.10.10.2 dan satunya itu dengan IP 10.10.10.3. Nah, kita mulai dari yang 10.10.10.2. Nah, selanjutnya kita ubah menuju simulation mode juga. Kita ubah ke simulation mode. Kemudian kita klikkan kemudian kita ulangi kembali, yaitu kita klik lagi pada personal komputer yang 172.16.31.5. Kita buka kembali ke command prompt. Kemudian di sini kita klikkan kembali pin 10.10.10.2. Nah, di sini akan terlihat tampilan dari simulation mode-nya. Kemudian bisa kita lihat di sini terdapat video information yang telah masuk pada PC 172.16.31.5. Kita coba buka. Nah, di sini bisa kita lihat pada device dengan IP address 172.16.31.5, kemudian source-nya adalah 172.16.31.5 dengan destination-nya yaitu pada laptop dengan IP address 10.10.10.2. Nah, di sini bisa kita lihat pada out layers-nya terdapat 3 layer, di mana pada layer yang pertama terdapat port GB Ethernet 0, kemudian pada layer yang kedua ini terdapat Ethernet header-nya dengan source dari 00D0D311.C788 menuju 00D0.BA8E.741A.
Kemudian pada layer yang ketiga ini terdapat IP header dengan source IP-nya yaitu 172.16.31.5 dengan destination IP-nya yaitu 10.10.10.2 dengan message type-nya yaitu 8. Selanjutnya kita close dulu. Kemudian kita klik next. Nah, video information-nya akan berpindah menuju switch 1. Bisa kita lihat pada switch 1 di sini in layer-nya akan berubah menjadi terdapat layer 1 dan layer 2, di mana pada layer 1 ada port Gigabyte Ethernet 1/1. Nah, Gigabyte Ethernet 1/1 ini menerima frame. Kemudian pada layer 2 ini terdapat Ethernet 2 header. Selanjutnya di out layer-nya pada layer 1 yang port Gigabyte Ethernet 1/1 akan menampilkan outlier berupa port fast Ethernet 0/1. Kemudian untuk layer sendiri akan memunculkan outliers yang sama. Selanjutnya kita close, kita next. Nah, selanjutnya video information-nya akan berpindah ke router. Kita klik, di sini terdapat 3 layer, di mana layer yang pertama yaitu port fast Ethernet 1/0 akan menampilkan outlier yaitu fast Ethernet 0/0. Selanjutnya pada layer yang kedua yaitu Ethernet 2 header juga akan sama menampilkan Ethernet 2 header pada outlier. Kemudian pada layer yang ketiga dengan IP headers dengan source IP-nya yaitu 172.16.31.5 dan destination IP 10.10.10.2 dengan message type-nya 8 akan menghasilkan outliers yang sama. Selanjutnya kita close, kita next. Nah, dia akan menuju ke switch yang 0. Selanjutnya di switch 0 terdapat dua layer pada in layer dan 2 layer pada out layer. Pada layer yang pertama yaitu port fast Ethernet 0/1 akan memunculkan out layer yaitu port fast Ethernet 0/2. Kemudian pada layer yang kedua di in layer Ethernet 2 header ini akan menampilkan out layer berupa Ethernet 2 header dengan 00D0.588C.2401 menuju 000.2F84.4D6. Selanjutnya kita close lagi, kemudian kita next. Nah, di sini dia akan menuju access point. Kita lihat video yang di access point hanya terdapat layer 1 yaitu port 0 menuju out layer-nya yaitu port 1. Kita close, kemudian kita next lagi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat video dari access point akan bergeser dan terbagi menjadi dua, yaitu menuju laptop dengan IP address 10.10.10.2 dan laptop dengan IP address 10.10.10.3. Tapi bisa dilihat terdapat tanda yang berbeda ketika video yang di sini terlihat berjalan, sedangkan video yang di sini terdapat tanda silang. Artinya, kenapa? Karena kita sudah membuat sebuah jalur dari source-nya yaitu PC dengan IP address 172.16.31.5 menuju laptop dengan IP address 10.10.10.2 sehingga pada laptop dengan IP address 10.10.10.3 ini videonya akan ditolak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Pratiwi. Kepada Putri Pratiwi, saya silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paket Result Examine the ARP Table versi 9.2.9. Nah, yang pertama di sini kita langsung saja ke part 1, kita ke examine an ARP request. Di step 1, kita generate ARP request dengan cara ping PC dengan IP address 172.16.31.3 dari PC dengan IP address 172.16.31.2. Yang part A, kita klik
PC dengan IP address 172.16.31.2. Lalu kita ke desktop, kita open command prompt. Selanjutnya kita ketikkan ARP -d. Nah, lalu selanjutnya kita enter simulation yang ada di sini. Kita klik simulation-nya. Lalu kita ketikkan komen ping 172.16.31.3. Lalu enter. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada dua video yang tergenerate, yaitu ada ICMP dan juga ada ARP. Nah, lalu selanjutnya untuk ini adalah merupakan ARP broadcast. Nah, kita di sini kan ada dua ya, ada ICMP dan juga ARP. Lalu kita klik forward atau capture sekali, dan videonya ini akan berpindah ke switch 1. Ke switch 1, lalu dia akan menunggu si ARP-nya ini akan membalas. Lalu kita open videonya. Nah, kita lihat di sini. Mohon maaf, kita open, kita lihat di sini bahwa ini adalah source-nya ya, MAC address source-nya, yaitu 000 C, kita samakan saja ya. Source-nya itu tadi adalah 172.16.31.2. Nah, ini sudah sama. Mohon maaf. Nah, ini adalah MAC address dari source-nya dengan IP 172.16.31.2. Ini sama ya, 000 C85 CC 1DA7. Lalu selanjutnya di sini, setelah itu in this address list in the table, apakah alamat tersebut terlist di dalam table? Tadi kita lihat bahwa di sini source, mohon maaf, MAC address dari destination-nya itu masih abstrak ya, masih belum terlihat. Lalu selanjutnya kita how many copies of the PDU did switch 1 make? Berapa kopi yang dibuat oleh PDU di dalam yang dibuat oleh switch 1. Lalu selanjutnya kita klik forward di sini. Nah, ini akan switch 1 akan mengopi PDU-nya. Di sini terdapat 3 kopian, di mana ke IP address 172.16.31.3, lalu ke sini dan juga ke router 1. Nah, lalu selanjutnya, what is the IP address of the device that accepted the PDU? Nah, mana IP address mana yang diterima oleh si PDU? Nah, IP address yang diterima itu adalah IP address yang ini. Kenapa? Karena kita lihat di sini videonya, lalu kita ke inbound. Nah, targetnya itu adalah dengan IP address 172.16.31.3. Makanya hanya IP address ini yang diterima oleh si PDU. Lalu selanjutnya kita open PDU, ini sudah kita open, kita ke layer 2. Nah, apa yang terjadi di source dan juga MAC address source dan juga MAC address destination-nya. Nah, MAC address source dan juga destination-nya itu berubah ya. Jadi ini akan menjadi ARP replay, di mana ini adalah yang tadinya source, yang ini tadinya destination, ini tadinya source. Jadi di replay menjadi ini destination yang IP 313, lalu yang ini menjadi
yang ini jadi source, yang ini jadi destination. Lalu selanjutnya kita klik capture lagi atau forward sampai PDU-nya itu balik lagi ke IP address yang awal. Nah, berapa copy yang dibuat oleh switch 1 terhadap PDU-nya? Nah, copy-nya itu adalah 1 ya tadi, karena tadi kita pas dari sini dari 3 menjadi 1. Lalu kita selanjutnya ke step 2, examine the RP table. Nah, note that the ICMP packet wrappers open the PDU and examine the MAC address. Nah, lalu kita lihat di sini di ICMP, di sini kan ada type-nya ICMP. Nah, kita lihat di sini ya. Kita samakan MAC address-nya dengan yang di table. Kita lihat bahwa di sini ada 000C, 85CC, 1DA7. Nah, ini adalah MAC address milik device 172.16.31.2. Lalu selanjutnya, untuk destination-nya, itu ada MAC address dari si device 172.16.31.3. Ini sudah sama, berarti ARP-nya itu sudah di-reply oleh device 172.16.31.3. Lalu, selanjutnya, kita balik lagi ke real time. Kita balik lagi ke real time. Nah, lalu kita lihat di command prompt-nya bahwa pingan ini sudah berhasil. Jadi sudah diterimanya 4, dikirimnya 4, diterimanya 4, dan loss-nya itu 0. Artinya itu pingannya adalah complete atau berhasil. Lalu selanjutnya, kita exit dulu. Kita klik device dengan IP address belakangnya 2. Lalu kita ke command prompt, kita ketik ARP-A. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ini internet address-nya itu ada, atau IP address-nya itu ada 172.16.31.3 dengan physical address-nya atau MAC address-nya itu adalah 006070362849. Ini sudah sama dengan yang ada di table. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai part 2, yaitu examine a switch MAC address table. Jadi step pertama adalah dari komputer 172.16.31.2 itu akan melakukan ping ke yang alamat address-nya 172.16.31.4. Jadi tadi yang ini kita ke command prompt, lalu kita melakukan ping 72.31.3. Enter. Ini udah berhasil pingnya dikirim dengan yang dikirim ada 4, sendnya ada 4, dan yang diterima ada 4. Yang loss-nya 0%. Selanjutnya yang B adalah klik laptop 10.10.10.2, kemudian buka command prompt, lalu ping ke 10.10.10.3.
Kita ke desktop, lalu command prompt, kita ping 10.10.10.3. Sedang melakukan ping. Nah, pingnya berhasil, paket yang dikirim ada 4, lalu yang diterima juga ada 4, loss-nya 0%. Selanjutnya adalah step kedua, yaitu examine the MAC MAC address table on switch. Jadi, cara yang pertama adalah klik switch 1, lalu buka CLI tab, kemudian enter show MAC address table command. Jadi ke switch 1, kemudian ke CLI, kita enter, kita enable dulu, baru kita ketikkan perintah tadi, show MAC address table. Ini MAC address table-nya sudah muncul, kemudian di entire classroom table, kemudian dibandingkan dengan tabelnya. Ini MAC address-nya yang 0021.1640.8D75 menuju port FA0-3. Ini yang ini. Di 75 ke FA03, F03. Terus yang 00C, yang belakangnya IDE ke FA1, 00C, ini port 1, sama selanjutnya yang 0060, 70, 36, 2849 ke FA02, yang ini sama, dan yang terakhir 00E0 ke J0-1 sama. Step selanjutnya adalah kita ke switch 0 yang di sini, lakukan hal yang sama, ke CLI, kemudian di enable, kemudian show, address. Nah, selanjutnya adalah kita bandingkan dengan tabel yang di atas. MAC address-nya 0001.6458.2501 ke port G0-1. Yang ini sama. Selanjutnya yang MAC address-nya 0060.2F84.4AB6 ke F0-2. Ini, dan bawahnya ini 0060.470.572B ke port F2 bersama. Dan terakhir, kenapa dua MAC address yang terakhir ini menuju ke port yang sama? Kenapa? Karena dia ini di sama-sama satu access point, sama-sama satu switch. Makanya sama-sama menuju ke port yang sama.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu di part 3, yaitu examine the ARP process in communication remote atau komunikasi jarak jauh. Untuk step yang pertama yaitu mengenerate traffic ke traffic produce ARP. Langkah yang pertama yaitu lakukan klik ke PC 172.16.31.2, yaitu PC yang ini. Kemudian open the command prompt. Kemudian ketikkan enter ping 10.10, ping 10.10.10.10.1. Kemudian enter. Lalu ketikkan ARP-A. Dan di sini ada alamat IP yang baru, alamat IP dari ARP yang baru, yaitu 172.16.31.1. Ini. Dan selanjutnya enter ARP strip D, kemudian enter, dan switch the simulation mode. Ini simulation mode. Oke. Kemudian ulangi langkah untuk melakukan ping ke 10.10.1. Ping 10.10.10.1. Dan di enter. Dan oke. Kemudian ada berapa banyak PDU yang dikirimkan gitu, yang muncul. Dan ini ada 2 ya. Dan ada 2 yaitu ada ARP dan ada ICMP. Kemudian klik capture atau forward ini, dan akan berpindah, dan paket ini, frame ini akan berpindah ke switch 1. Dan apakah alamat tujuan atau destination IP dari ARP yaitu adalah 172.16.31.2. 1. Oke, kemudian apakah alamat destinasi itu bukan 10.10.10.1, itu bukan ya, karena alamat dari gateway routernya itu disimpan dalam konfigurasi IPv4, IP versi 4 gitu. Sehingga jika host penerima itu tidak berada di jaringan yang sama atau di jaringan berbeda, yaitu remote communication, itu sumbernya menggunakan ARP dan untuk menentukan alamat MAC-nya itu. Kemudian lanjut ke step 2, yaitu examine the ARP table on router 1. Kemudian langkah yang pertama yaitu switch to real-time mode. Ini kita real-time-kan lagi. Kemudian klik ke router 1. Kemudian klik ke CLI. Lalu kita enter. Kemudian ini enter privilege access. Ini kita enable dulu. Enable. Kemudian kita ketikkan show MAC address table. Ini kita enter. Dan ada berapa banyak tersebut, dan ini adalah kosong ya, atau 0. Artinya perintah ini berarti sesuatu yang sama sekali berbeda dengan perintah dari switch show. Tuh.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan enter show ARP comment. Kita ketikkan show ARP, kemudian kita enter. Dan apakah ada entry untuk 172.16.31.2? Ini ada ya. Dan apakah yang terjadi dalam situasi router untuk merespon permintaan ARP-nya? Ini kan bersifatnya real time, jadi ini kalau misalnya waktunya habis itu nggak bisa melakukan respon apa-apa lagi gitu. Oke, mungkin itu saja, saya kembalikan ke Renata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mewakili teman-teman mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.